Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Farhan Zibran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan software requirement specification untuk sebuah aplikasi web yang sedang kami kembangkan, yaitu bergerak di bidang penjualan keripik cireng. Nah, jadi untuk introduction yang pertama purpose-nya yaitu di mana dokumen ini berisikan terkait dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirements Specification atau SRS lebih kita kenal. Nah, jadi kemudian ada dokumen convention di mana ini kita tulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian juga ada intended audience and trading suggestion, yaitu di mana pihak pengembang perangkat lunak, yang kedua pihak usaha keripik cireng. Dan kemudian ada product scope, dapat kita lihat di sini ya teman-teman semua, di mana yang pertama kami menyediakan platform keripik cireng, kemudian membangun interaksi yang lebih dekat kepada customer, kemudian melakukan pengelolaan data pemasok, kemudian melakukan pemesanan keripik, lalu kemudian melakukan pengelolaan jadwal yang terdistribusi lebih baik, kemudian membangun dan memperkuat citra merek, dan kemudian memberikan penyajian informasi mengenai jenis-jenis keripik yang kami tawarkan. Nah, dan inilah referensi-referensi yang bisa kita lihat. Kemudian file description. Nah, jadi produk perspektifnya itu, jadi kami ini adalah sebuah website yang kami bangun sebagai sebuah company profile dari sebuah usaha cireng, di mana kami kembangkan dengan tujuan untuk memasarkan produk yang dijual dari berbagai varian website yang ada. Nah, di mana website ini kami hubungkan dengan berbagai platform seperti Shopee dan juga WhatsApp guna memudahkan transaksi pembeli baik itu reseller ataupun distributor. Nah, kemudian juga produk functionnya itu company profile, pemasaran produk, transaksi penjual, dan kemudian menghubungkan antara penjual dan juga reseller. Nah, dan kemudian juga dapat kita lihat di sini ada user class and karakteristik, di mana ada pembeli dan juga admin, di mana mereka memiliki fungsi masing-masing dan dapat kita lihat ada table di dalam ini. Dan juga memiliki hak akses yang berbeda-beda tentunya ya. Kemudian ada operating environment, dan di mana sih ada spesifikasi, kemudian jenis-jenis yang dapat kita lihat ini ya teman-teman, di mana OS-nya itu bisa digunakan dengan jenis smartphone, dengan minimal versi Android dan sebagainya, dan jaringan dan perangkat keras yang ada. Nah, ini kemudian ada design implementation constraints, di mana kita menggunakan bahasa pengembangannya yaitu Laravel Framework. Kemudian basis data, model arsitektur, perawatan, mode pengiriman data, mulai integritas data. Jadi, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman semua. Oke, kemudian ada user documentation, bisa kita lihat di sini. Ada asumsi, independensi. Kemudian kita lanjut kepada external interface requirements, mana yang pertama user interface. Nah, jadi antarmuka semua level user akan dikembangkan dengan menggunakan Bootstrap CSS. Nah, jadi seluruh user itu ketika berinteraksi dengan aplikasi pertama kali akan langsung ke tampilan home. Setelah melakukan input barang, user akan kemudian memasukkan shopping cart. Aplikasi akan memberikan pop-up kepada user untuk melakukan checkout. Nah, kemudian menginput informasi data dirinya dan alamat serta bukti bayar yang nantinya akan menjadi transaksi keripik yang kita jual gitu ya. Kemudian hardware interface, di tempat kita lihat menggunakan smartphone, kemudian software interface menggunakan Android minimal versi 5 lah gitu ya. Kemudian communication interface yang kita lihat juga di sini. Nah, masuk yang keempat yaitu sistem features. Nah, di mana di sini kami membuat sebuah use case diagram, sebuah rekayasa ya, bagaimana interaksi antara pembeli dengan sebuah website yang kami bangun, kemudian juga ada admin di sana. Di mana yang pertama pembeli itu ketika masuk website itu website akan menampilkan data produk, dan kemudian setelah pembeli itu melihat-lihat produk yang ada, kemudian dia melakukan import shopping cart, dan kemudian dia melakukan check out, kemudian dia melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu admin yang bertugas itu akan melakukan pengecekan pemesanan yang masuk, kemudian validasi transfer pembayaran yang masuk, kemudian mencetak invoice untuk pembeli gitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat
di mana sistem filters yang pertama itu tampil data produk dan dapat kita lihat di sini dengan berbagai skenario yang ada, baik skenario normal, skenario gagal, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat di sini ya teman-teman. Dan ini ada itu di diagramnya, di mana ada sistem, ada customer. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, jadi inilah sedikit saya gambarkan, saya screenshot dari hasil pengerjaan website yang sedang kami kembangkan. Ini merupakan tampilan UI data produk kami. Ini dapat kita lihat ya. Oke, kemudian lanjut ke sistem fitur 2, yaitu input shopping cart. Nah, jadi di sini dapat kita lihat juga description-nya, yaitu fitur ini digunakan untuk pengunjung untuk menginput pembelian yang ingin dibeli. Nah, kami juga sudah menyusun skenario normalnya dan juga skenario gagalnya. Nah, kita lihat bagaimana aksi aktor dan bagaimana reaksi sistem yang ada. Kemudian inilah activity diagramnya ya, teman-teman. Jadi ini tampilan nilainya ketika ada teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bisa di sini gitu ya. Tampilan yang bisa kita lihat gitu. Kemudian di sistem fitur checkout yang ketiga, dapat kita lihat juga di sini ada skenario normal dan juga skenario gagal yang sudah kami bentuk. Kemudian di sini ada activity diagramnya. Nah, ini untuk sequence diagram checkoutnya. Nah, dapat kita lihat di sini ya, teman-teman, di mana ada sistem, ada database, dan juga ada admin gitu ya yang bekerja ketika melakukan checkoutan. Nah, yang keempat adalah sistem fitur yang keempat adalah konfirmasi pembayaran, di mana juga kami sudah melakukan rekayasa bagaimana skenario normalnya dan juga skenario gagalnya, teman-teman ya. Nah, sini dapat kita lihat. Nah, kemudian activity diagram untuk konfirmasi pembayaran. Nah, di sini juga ada sistem, ada customer, ada admin. Dapat kita lihat pada gambar di dalam ini. Gitu ya, teman-teman. Sistem fitur yang kelima adalah cek pemesanan yang masuk. Nah, jadi di mana ini adalah sebuah fitur untuk digunakan oleh admin untuk melihat pemesanan yang masuk. Dan juga kita sudah membuat sebuah skenario normalnya dan juga skenario gagalnya gitu ya. Nah, ini untuk activity diagramnya dapat kita lihat di dalam ini. Nah, ini juga sebuah tampilan yang memperlihatkan bagaimana sebuah halaman untuk cek pemesanan yang masuk gitu. Ini dia. Kemudian keenam yaitu validasi transfer pembayaran yang masuk, teman-teman. Kalau kita lihat deskripsinya di sini, admin yaitu fitur yang digunakan admin untuk melakukan validasi terhadap pembayaran yang sudah dilakukan oleh pembeli gitu ya. Kita lihat juga di sini. Dan kemudian activity diagramnya. Nah, dapat lihat dalam table ini, teman-teman, tanpa mungkin harus saya jelaskan lebih detail. Nah, yang ketujuh adalah yang terakhir adalah sebuah proses yang terakhir, teman, yaitu mencetak invoice untuk pembeli. Nah, dapat kita lihat juga deskripsinya, kemudian aktor-aktor yang ada, kondisi awal akhir, kemudian skenario normal dan juga skenario gagalnya. Nah, ini adalah activity diagram untuk mencetak invoice pembeli. Nah, sistem fitur 8 itu adalah membuat database, di mana juga kami sudah melakukan membuat sebuah database dari tabel pelanggan, tabel pemesan, dan juga tabel form, gitu ya, di mana sudah kami hubungkan. Nah, yang kelima ada other non-functional requirement, di mana juga kita dapat performanya, the availability, reliability, ergonomy, memory, and response time. Dapat lihat keterangan yang ada di sini. Kemudian safety, ya pastinya kita akan melakukan pengamanan yang baik agar informasi-informasi ataupun data pribadi itu tidak tersebar, gitu ya. Dan ini juga dapat kita lihat software quality attributes yang pertama di sini usability, correctness, portability, erasability, error handling. Nah, dapat kita juga keterangan-keterangan yang ada. Order, nah ini penjelasan sedikit terkait dengan singkatan-singkatan yang ada di atas tadinya, ya, ada SKPL, SRS, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya pribadi terkait dengan SRS.
atau software requirement uh, specification. Dan ya mungkin lebih kurangnya mohon maaf karena saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena waktu ataupun timing untuk kita ngupload ke YouTube itu adalah 15 menit kurang gitu ya. Jadi mohon maaf jika saya tidak menjelaskannya secara detail. Dan itulah sedikit tadinya yang sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti atas apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.